6 dan 9 Agustus 1945, bom atom meluluhlantahkan kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Kehancuran dua kota ini mengakibatkan kelumpuhan kondisi politik dan ekonomi Jepang. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Kaisar Hirohito tampil di radio nasional Jepang pertama kalinya, mengumumkan Jepang menyerah. Berita kekalahan Jepang dari sekutu tidak seketika tersiar ke berbagai negara. Namun, berita ini diketahui oleh Sultan Syahrir, yang saat itu melakukan gerakan bawah tanah untuk mempersiapkan kemerdekaan tanpa bekerjasama dengan Jepang. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan Indonesia gagal. Karena golongan tua mempertahankan keputusannya bahwa kemerdekaan harus dirapatkan dengan seluruh anggota PPKI. Lalu, para pemuda melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta pada pukul 3 pagi dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Soekarno. Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kecepatan kami, para pemuda, Bung. Kita harus ke Rengas Dengklok segera. Ada apa ini? Sudah, diam. Apa? Bung, Ada apa malam-malam sekali? maaf Bung, tapi Bung harus ikut kami. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok dini hari. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jauh Kisong. Apa sebenarnya mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno melaksanakan proklamasi. Bung Karno? Hatta, ternyata kau sudah di sini. Iya, mereka semua membawa aku kemari. Kau juga? Iya. Sekarang ada apa ini sebenarnya? Begini Bung, kami ingin kalian berdua melaksanakan proklamasi karena Jepang sudah mulai menyerang. Ini waktu yang pas untuk kita melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Percaya kabar itu, Karni. Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan hasil jerih payah kami, bukan hasil hadiah dari Jepang. Itu benar Bung, bila kita merdeka atas hadiah Jepang, kita bisa dijajah kembali. Baiklah, mari kita rumuskan teks bersama-sama. Proklamasi bersama-sama. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Melik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana
bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Bagaimana kalau begini, Bu? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Untuk lanjutannya itu bagaimana jika hal mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, bangsa 17 Wakil bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semuanya? Ya rasa jangan terlalu banyak. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Semuanya. Gimana semuanya? Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bu. Kapan kita akan memproklamasikan? Menurut saya tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu dalam sehari orang Islam melaksanakan sholat yaitu sebanyak 17 rakaat. Gimana semuanya? Setuju. Jadi Bung, lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakan? Bagaimana jika pukul 10 pagi tepatnya? Bagaimana? Setuju. Oke, baik. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bu. Di mana akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bu. Tolong ditandatangani. Baik. Dia tolong perbanyak dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun, gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri kan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan membuka muka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah sekata berpendapat bahwa
Sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu berdasarkan proklamasi kita. Proklamasi kami. Proklamasi kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka, 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 merdeka. Agustus 1945 dikumandangkannya proklamasi yang menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia oleh Insinyur Soekarno. Tanggal tersebut hingga saat ini diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, perjuangan Indonesia tidak hanya sampai sini. Kita sebagai penerus bangsa harus terus menjaga kesatuan dan persatuan Republik Indonesia. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, dan mulai dari sekarang. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.